Halo Aries, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau bahas tentang yang perlu kamu ketahui tentang cinta, karir, keuangan, dan kesehatanmu di 3 bulan ke depan ya. Ini timeless dan ini general reading ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kapan ketemu dengan readingan ini, berarti pesan ini untuk kalian. Karena pesan ini timeless, 3 bulan setelah kalian membaca readingan ini ya. Kemudian disclaimer dulu, kalian ini tidak bisa resonate ya buat semuanya, karena ini general reading. Jadi harus bijak-bijak menyikapinya. Ambil saja yang baik, buang buruknya, dan jika memang tidak sesuai, tidak cocok dengan diri kalian, tinggalkan. Tidak perlu baper, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, kesel-keselan, kalian rugi sendiri nanti ya. Oke, kita mau reading, dan readingan ini adalah fun reading ya teman-teman. Kita happy-happy aja ya. Ini sudah aku shuffle, dan sekarang kita mulai baca untuk Aries. Kita mulai dengan situasi energimu di 3 bulan ke depan ya. Di sini ada until death tear us apart, ada kontrak, ada karir, ada komitmen. Kemudian di kartu kedua kalian punya distance ya, ada retreat or time out. Kemudian ada masculine. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Until death tear us apart. Sampai hutang memisahkan kita ya. Di sini ada kontrak, ada karir, kemudian ada komitmen. Sepertinya ini ada hubungannya dengan suatu perjanjian, mungkin ada hubungannya dengan karir kalian, mungkin bisa ada hubungannya dengan satu komitmen, entah komitmen dengan seseorang, dengan siapapun itu ya. Aku lihat di sini ada hubungan dengan masalah keuangan. Kalau aku lihat ya. Kemudian di sini ada Saturn, ada Saturnus ya teman-teman. Kalau aku lihat di sini Saturnus itu biasanya berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Saturnus itu stabil ya. Saturnus itu cukup emosional. Kalau nggak salah ya, aku nggak hafal banget. Saturnus itu Capricorn kalau nggak salah ya. Walau kadang kalian kaku dan apa ya, otoriter gitu ya, tapi emosi kalian itu bisa stabil gitu. Kalau aku lihat di sini sepertinya ada satu kejadian, kayak ada satu hal yang cukup menantang ya, yang harus kalian hadapi dalam 3 bulan ke depan. Sepertinya sih aku lihat masalah ini agak cukup berat dan agak cukup pelik gitu ya, dan berkaitan dengan masalah uang ya. Ada suatu kewajiban yang harus kalian selesaikan, yang harus jadi beban kalian gitu ya, dimana kewajiban ini sebenarnya bukan sepenuhnya atau enggak murni, harusnya bukan menjadi tanggung jawabmu, tapi kalau aku lihat ini terkait karena suatu hubungan. Jadi misalnya ya, contoh ya teman-teman, apakah ini anak kamu terkena pinjol, pasangan kamu terkena pinjol misalnya, atau orang tua kamu terkena pinjol, sehingga kamu yang harus bertanggung jawab, kamu mau tidak mau harus menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu kalau aku lihatnya ya. Ya, itu energi kamu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ada distance, ada retreat, dan retreat or time out, ada jarak. Retreat itu kayak jeda, mundur dulu sejenak, atau time out, istirahat sejenak gitu ya, mengambil jarak kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian sepertinya ada yang terpisah jarak dan waktu dengan seseorang gitu. Bisa jadi ini kalian dengan pasangan, dengan anak yang sedang bekerja di tempat lain, atau orang tua kalian karena sesuatu hal atau pekerjaan apapun itu ya, pokoknya ada jarak gitu. Tapi aku juga melihatnya di sini ya. Di sini ada seorang wanita, di sini adalah seorang laki-laki. Ya, aku melihatnya ini adalah suatu pasangan sih ya, lebih ke suatu pasangan ya. Bisa jadi itu karena kalian hubungannya bisa LDR ya, atau memang kalian di sini sedang
berjeda sejenak karena sesuatu hal gitu ya. Jadi kayak kalian mungkin berantem, kemudian kalian oke, kita diam dulu deh sejenak sama-sama, apakah masih perlu diteruskan atau enggak, seperti itu. Tapi kalian sepakat berdua kayak gitu ya. Atau memang kalian berpisah, berjeda karena ada suatu masalah, jadi jatuhnya kayak musuhan gitu ya. Untuk sedangkan untuk yang satu lagi, atau memang ada seseorang yang sengaja menjauh gitu ya, atau mungkin bisa jadi terbalik, bisa jadi itu dirimu yang menjauh dari dia, yang sengaja menjauh, membuat jarak karena suatu masalah, entah itu masalahnya ada di kamu atau masalahnya ada di dia ya. Jadi versinya agak banyak nih jarak ini ya. Sesuaikan dengan apa yang terjadi dengan diri kalian, tetapi di sini memang ada jarak antara kamu dan dia. Dianya itu bisa pasangan, bisa siapapun, tetapi di sini aku lebih merasakan itu adalah pasangan. Ya, jika memang kalian ada masalah, selesaikan baik-baik masalah tersebut ya, agar tidak berlarut-larut dan masalah tersebut tuh tidak beranak. Beranak itu masalahnya satu, tetapi karena tidak diselesaikan akan muncul masalah baru. Tapi intinya berasal dari yang tadi. Itu ibaratnya kayak masalahnya itu beranak. Ya, jadi muncul masalah karena efek dari masalah utama gitu ya. Jadi masalahnya nanti lama-lama akan bertambah terus nih, beranak, bercucu gitu. Ya, jadi kamu harus selesaikan lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kemudian di sini ada energi maskulin ya. Kalian pria atau wanita saat ini, karena pria wanita bisa punya dua energi ya, maskulin dan feminin. Di sini aku lihat yang dominan kalian adalah energi maskulin kalian itu yang lagi dominan, entah kamu laki-laki atau perempuan. Jadi di sini kalian kayak lebih berpikir logis, rasional gitu ya, dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang berkecamuk di diri kalian gitu. Ibaratnya kayak kalian udah pusing, kalian mau pakai logika aja, pakai otot ya, udah nggak mau pakai hati, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalian nih bener-bener mengkesampingkan perasaan atau hatimu ya. Kalian sepertinya akan memutuskan untuk bertindak sesuatu hal secara laki-laki gitu, secara jantan gitu. Selama ini bisa jadi mungkin kalian ngalah, dan sepertinya kali ini kesabaran kalian sudah cukup gitu ya. Jadi di sini kalian mulai mengedepankan harga diri kalian dan menggunakan akal sehat kalian dengan maksimal. Kalian gunakan itu di depan ya, untuk kalian melangkah gitu. Jadi kalian yang udah nggak pakai perasaan nih, udah pakai logika nih, harus gini, harus gitu, harus gini gitu, kayak gitu. Itu energi kalian ya. Kita lanjut ya. Yang perlu kamu ketahui tentang cinta di 3 bulan ke depan. Di sini untuk single adalah be authentic ya. Jadilah otentik. Jadi dirimu sendiri yang sesungguhnya ya. Kalian harus jujur terhadap siapa sebenarnya dirimu dan apa yang kamu rasakan gitu ya. Tidak perlu kamu berperan atau mau mirip-mirip atau sebagai siapapun gitu, walaupun misalnya kamu ngefans dengan seseorang gitu ya. Tetaplah otentik menjadi dirimu sendiri seperti apa adanya diri kamu gitu. Itu akan lebih menarik di mata orang lain gitu ya. Jadi tidak perlu kamu meniru siapapun gitu di sini ya untuk single. Kemudian untuk yang couple ada finance and career ya. Kalau aku lihat di sini finance and career, kayaknya kalian berdua ini sedang berjuang untuk fokus tidak hanya pada hubungan kalian, pada cinta kalian, tetapi saat ini kalian sadar fokus pada karir dan keuangan kalian gitu ya, untuk masa depan kalian. Jadi mungkin di sini kayak kalian menyadari bahwa hubungan ini akan berlanjut gitu ya, sehingga kalian berdua mempersiapkan dengan baik pekerjaan, keuangan kalian. Mungkin kalian sudah mulai menabung untuk masa depan kayak begitu ya. Jadi kalian di sini Aries yang couple berpasangan, kalian sedang fokus memikirkan pekerjaan dan keuangan kalian gitu ya. Jadi bucin-bucinannya nomor 2. Oke, kemudian di sini untuk yang menikah ada confusion.
lagi pusing kalian ya, yang berpasangan nih, yang married gitu, yang menikah, statusnya menikah, pusing dengan berbagai masalah yang kalian hadapi. Ada kebingungan ya, kalian bingung, nggak tahu nih jalan keluarnya apa gitu. Karena ada banyak ya, kalau aku lihat ada tantangan yang sedang kalian berdua hadapi, kalian bingung mencari jalan keluar gitu ya. Tetapi di sini ditulis ya, kalian diminta untuk berdoa pada Tuhan untuk mendapat jawaban dari Yang Maha Kuasa. Jangan putus, jangan bosan berdoa. Kalau memang Tuhan belum berikan jawaban, terus saja ketok pintu Tuhan ya. Tuhan mohon jawaban, Tuhan mohon jawaban, terus sampai kalian mendapat jawaban ya, sehingga kebingungan kalian itu dapat segera terselesaikan. Oke? Kemudian untuk yang single parent, di sini ada love endures. Di sini ada cinta yang bertahan, cinta yang kuat ya. Sepertinya ini cintamu single parent di sini banyak yang lagi relationship ya. Cintamu padanya sepertinya nggak membuat kamu menyerah begitu saja gitu. Kalau aku lihat di sini, kamu yakin sepertinya bahwa cinta ini masih penuh dengan harapan, masih bisa diperjuangkan gitu ya. Dan kamu yakin cinta itu, cinta yang kalian sedang jalani ini dapat bertahan dalam situasi apapun gitu ya. Oke, kemudian kita mau lanjut untuk pesan cinta kalian. Di sini ada Crystal of Clarity ya. Untuk Crystal of Clarity ini adalah kristal yang jernih ya. Di sini dikatakan terangi jalanmu dengan keterbukaan. Bisa jadi yang ini mungkin relate dengan yang married ya. Ada tantangan, ada kebingungan. Cobalah kalian terbuka satu sama lain ya. Kembali lagi ya, terangi jalanmu dengan keterbukaan dan wawasan. Persiapkan dirimu untuk pemahaman baru tentang isi yang terdalam. Bisa jadi isi yang terdalam itu adalah masalah, tantangan yang kalian hadapi gitu ya. Mungkin kalian di sini harus kupas satu persatu. Kalian jangan saling menghindar, kalian bicara berdua, selesaikan berdua gitu. Tinggalkan dulu ego kalian, rendah hati dulu satu dengan yang lain gitu ya. Jangan kedepankan emosi, marah gitu ya. Seperti itu. Memang sulit sih ya, tetapi kalian harus lakukan gitu. Oke? Kemudian yang selanjutnya kita mau lihat yang perlu kamu ketahui tentang karir keuangan kalian di 3 bulan ke depan ya. Di sini ada Ten of Cups ya. Luar biasa. Ten of Cup ini ya, kalau aku lihat ini adalah fulfillment, pemenuhan dalam segala aspek, segala bidang kehidupan kamu itu terpenuhi dengan baik ya. Artinya kalau semuanya itu terpenuhi, berarti karir, pekerjaan, usaha gitu ya, atau mungkin pendidikan yang sedang kalian jalanin pun semua berjalan dengan sangat baik ya. Sehingga di sini hidupmu sangat sejahtera ya, penuh kebahagiaan, berkecukupan, kayak berkelimpahan gitu ya. Kesuksesan kayak ada di dalam genggaman kalian ya. Karena di sini kalau aku lihat juga kalian ini mendapat support dan dukungan yang sangat baik dari orang-orang sekitar kalian. Apakah itu pasangan, apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua, apakah itu sahabat, teman-teman gitu ya. Yang pasti di sini kalian memiliki dukungan yang positif, sehingga kalian bersemangat untuk mengejar karir, sehingga kehidupan kalian ini cukup baik gitu ya. Paling tidak di mata orang-orang kehidupan kalian sangat baik ya. Orang tidak perlu tahu apa yang ada dalam hati kalian, tetapi kehidupan kalian secara material misalnya gitu ya, secara kekeluargaan semua itu kayak berjalan dengan sangat baik. Kemudian untuk keuangan di sini kalian ada Four of Wands ya. Four of Wands ini kalau aku lihat adalah ini juga sangat baik ya Aries. Keuangan kamu tuh kokoh, stabil gitu ya. Dan kamu optimis akan masa depanmu, yang pasti akan membawa kesuksesan untukmu gitu. Jadi kamu optimis, ini pasti nih usahaku nggak akan gagal nih, pasti akan menghasilkan pundi-pundi nih gitu ya.
Jadi di sini aku lihat hidup kalian juga penuh berkah gitu ya. Usahamu mendatangkan hasil yang sangat baik gitu ya. Karena aku lihat ini sama sih ya, kalau aku lihat di sini sampai kalian kan bisa menyelesaikan apa ya, kayak menyelesaikan kayak hutang piutang gitu, kayak hutang orang lain gitu yang bukan kamu gitu kan. Berarti kan di sini kalian cukup berkelimpahan ya energinya, kalau aku lihat sih gitu ya. Kemudian di sini ada nasihat untukmu, envy, iri ya. Tidak perlu iri dengan orang lain, tidak perlu iri dengan keluarga lain, tidak perlu iri dengan apa yang tampak di depan, karena kita tidak pernah tahu ada apa di balik pintu di setiap keluarga ya. Karena biasanya sebenarnya kita semua itu sama. Yang berbeda itu adalah tantangan kita, perjuangan kita, masalah kita yang berbeda ya. Tetapi semua itu kita punya masalah yang sama ya. Semua penampakan di depan itu semuanya kayak manis, baik-baik saja. Jadi kita tidak perlu iri. Itu nasihat untuk kalian ya. Kemudian pesannya untuk kamu di sini ada Pathfinder. Pathfinder ini pramuka. Dimana kalau pramuka itu kan sering bawa kompas ya, teman-teman. Jadi kompas itu dibilang di sini, percayalah pada kompas batinmu. Jadi apa yang ada di dalam hatimu itu menjadi penunjuk bagimu ya, untuk menerangi jalanmu melalui cinta dan karir, sehingga kamu tahu arah yang ingin dijelajahi oleh jiwamu. Jadi di sini kamu diminta untuk menguatkan lagi intuisi kamu, batin kamu, dengarkan lagi kata hati kamu ya. Jangan hanya mengedepankan logika, tetapi dengarkan juga hati kamu. Tetapi memang bisa jadi suatu masalah yang memang kamu selama ini sudah cukup toleran dengan hati dan kamu harus pakai logika, tidak ada salahnya juga gitu ya. Tetapi kompas di hatimu itu adalah batinmu, kata hatimu gitu ya, untuk karir dan keuangan kamu. Oke? Kemudian di sini kita mau lihat tentang kesehatan. Kesehatan kamu di sini ada Moon. Kemudian ada Crossroad. Ya, di sini kalau aku lihat beberapa nih dari kalian, mungkin nggak semuanya ya, nggak usah dibawa baper. Kita semua berdoa, kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Tetapi bisa jadi beberapa dari kalian nih ada yang sedang kurang sehat, misalnya gitu ya. Di The Moon ini ada beberapa kalian yang sedang galau gitu dengan beberapa penyakit yang mungkin kalian sedang derita saat ini, seperti itu ya. Jadi kayak kalian merasa pengobatan yang kalian lakukan itu kayak kurang pas aja gitu ya. Jadi kalian kayak pengen mencari suatu pengobatan di tempat lain gitu. Tidak ada salahnya sih dicoba ya teman-teman. Kemudian untuk Crossroad masih sama ya, ada kebingungan untuk kalian yang sedang kurang sehat gitu. Kalian kayak galau dengan dua opsi. Bisa jadi opsi ini adalah satu jalan secara ilmiah, mungkin dokter gitu ya, satu jalan mungkin secara herbal gitu ya. Pilih yang terbaik untuk kalian, yang memang bisa membawa kebaikan, kesehatan buat kalian, yang memang kalian nyaman melakukannya ya. Oke. Kemudian pesan kesehatan untuk kalian di sini ada Emerging Dawn. Emerging Dawn itu adalah fajar yang muncul. Di sini kalian diminta untuk optimis ya. Dalam kesehatan kalian harus optimis. Obat yang pertama-tama ada itu adalah optimis dulu kalian ya. Di sini di sini kamu dibilang percayalah bahwa setiap akhir adalah akhir yang lain yang akan mulai lagi gitu. Ibaratnya kalau misalnya sekarang kalian sedang sakit gitu ya, nah sakit ini akan segera sembuh, kemudian kalian akan memulai lagi hidup yang baru lagi, itu yang akan lebih baik. Sama seperti matahari terbit yang selalu muncul gitu ya. Matahari akan lama-lama akan turun digantikan bulan, kemudian bulan akan tenggelam, kemudian pagi akan digantikan oleh matahari. Jadi percaya saja bahwa semua kesakitan itu akan juga berakhir, berganti dengan hal yang baru yang lebih baik. Jadi kalian di sini nasihatnya adalah, pesannya adalah optimis ya teman-teman Aries.
Oke, aku rasa itu saja yang aku punya untuk Aries, untuk pesan saat ini, readingan saat ini. Semoga bisa menghibur kalian ya, dan semoga kalian semua selalu bahagia dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya Aries. Terima kasih Aries, dan kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.